Seingat saya tahun 75 di daerah kita duduk ini, airnya itu sepinggang saat itu. Kemudian hutannya lebat, tidak seperti ini. Setelah tahun 1995 itu terjadi degradasi. Nah, jadi lahan-lahan seperti ini gersang. Di samping proyek Pak Soeharto dulu yang 1 juta hektar itu yang membuat kita daerah gambut ini menjadi ya cukup rawan lah dalam hal bencana kebakaran. Masa-masa emas ketika air masih melimpah di daratan Kalimantan berakhir oleh ide membangun kanal raksasa untuk membuka sawah yang gagal. Bukan saja fauna yang lari karena tak tahan kekeringan, air pun sulit bertahan di peras kanal yang dipaksa ada. Sejak itu api kecil menjadi besar, membesar tanpa ampun dan membakar semua milik manusia sekitar yang tak bersalah. Api meluluhlantahkan semuanya. Hutan adat tersisa, kebun karet, bahkan menyita sendi kehidupan normal manusia di sana. Jadi waktu itu aktivitas masyarakat yang mau ke kebun atau mau ke sawah itu sangat terhalang. Karena asap itu jaraknya cuma 2 meter atau 3 meter. Kalau naik jokong, kita bisa kesasar. Kemana arahnya kita nyebrang kalau kita di dalam sungai? Itu hutan itu kan kabut semua di dalam kebun, artinya hanya jarak pandang kita sebatas 3 meter 4 meter. Kalau kita mau lah ibaratnya memanggil saudara atau teman yang ada beraktivitas di kebun, hanya kita panggil dengan teriak. Di pinggir sungai itu banyak burung-burung itu yang jatuhnya di tengah-tengah sungai karena dia tidak mampu terbang dan akhirnya ya tidak tahu arah, kecapean mungkin jatuh. Kalau tahun 2008 hampir 500.000 hektar atau karena kan yang sepengetahuan kita 1 juta hektar itu, nah 1 juta hektar yang tidak terbakar hanya batas Tombang Nusa dan arah Tundai. Tapi kalau di daerah Jabiren sampai arah Pulang Pisau itu hampir semuanya terbakar. Jadi waktu itu mungkin masyarakat kita kan banyak kebingungan. Kebun karet kita banyak terbakar. Harapan masyarakat adalah bergantung dengan kebun, dan kita di sini dulu artinya mengharapkan hasil dari karet. Nah, sehingga waktu kebakaran itu masyarakat kita banyak bingung, banyak yang artinya itu mencari solusi, mencari kerjaan lain, merantau ke tempat orang, nyedut emas. Jadi mungkin kalau kita berpikir saat itu sangat-sangat ya mungkinlah sangat-sangat memperhatikan. Nah, karena keadaan masyarakat itu sangat berubah drastis. Nah, dulunya masyarakat enak nyedap karet, dapatnya 1 hari 20 kilo dengan harga 5.000 per kilo, jadi dapat 50.000 atau 100.000. Nah, setelah kebakaran hutan, lalu masyarakat sangat rugi sekali. Ketika kehidupan normal masyarakat terenggut, mereka juga harus menghadapi bahwa keterbatasan yang mereka miliki. Situasi yang sebelumnya akrab dengan kelimpahan air yang disimpan tanahnya, lalu berbalik sebagai situasi kontras. Air tidak ada, pun ketika ia dibutuhkan untuk memadamkan api. Air yang diperas kanal-kanal raksasa kini membiarkan api membangun pengalaman buruk yang akan terkenang sepanjang sejarah hidup kebudayaan mereka.
manggau danom hapa membelek pejaton nabi meto musim kemarau. Dan manggau kare kayu memacam apa belek pada to belek. Akhir kita ba seha arek nihau sai soti. Dan bingat di kare upo je nihau dia to menghitung. Memang kabun tanya purna arek di hektar ini kita. Nggak meto anu tebihin. Kita trauma, memang masyarakat banyak trauma, dan saya sendiri juga berpikir nanam karet. Nah, terus saya capek-capek nebas, terus saya tanam hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah besar, artinya datang kebakaran hutan. Hanya harapan untuk melanjutkan hidup yang tersisa dari kehidupan masyarakat desa Jabiran. Setelah rentetan peristiwa kebakaran yang bergulir, setelah kanal-kanal untuk Megaras Project dibuka dan akhirnya berhenti karena gagal. Satu harap, tidak ada kebakaran lagi. Harapan lain, negara hadir menebus salah. Semua merangkum satu harap, kalau sudah terlanjur, jika api kembali, semua harus bekerja sama untuk menangani. Semoga ke depan ini apabila kejadian ini terulang lagi, jauh-jauh seharusnya bersama-sama lah pemerintah, masyarakat, dan yang lain-lain saling bekerja sama dalam menanggulangi hal itu. Pada saat dia musim kemarau, terjadi kebakaran yang menimbulkan asap, dan kemudian pada saat musim hujan, dia kebanjiran. Jadi akibatnya masyarakat di setiap musim itu tidak pernah merasa kenyamanan, dan mereka tidak bisa menghirup udara segar dari hutan yang ada di sekelilingnya. Yang itu yang saya istilahkan sebagai lahan sejuta sengsara, bahwa betapa pentingnya untuk kita memelihara lingkungan. Jangan sampai terulang kembali lagi, karena dampaknya itu sangat-sangat merugikan kami sebagai masyarakat, apalagi kami petani, aktivitas kami terganggu sampai ke masalah kayak pendidikan. Jadi sampai sekarang ini kita itu tidak lupa sama sekali tentang kejadian saat itu. Jadi dengan hal seperti itu kita berangkat untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, terjadi kebakaran, jangan sampai terulang kembali.